Hai, selamat berjumpa dan belajar kembali. Hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5, bab 2, Harmoni dalam Ekosistem, yaitu dengan topik B, transfer energi antar makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. 2. Peserta didik dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Dan yang terakhir, 3. Peserta didik dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Baiklah, mari kita belajar bersama. Sebelum memasuki materi pokok hari ini, seperti biasa ada pertanyaan esensial. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Bagaimana ya? Lalu pertanyaan yang kedua, apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Nah, anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Masih ingatkah kalian tentang materi tersebut? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih, tetapi saling berhubungan di ekosistem, sehingga membentuk semacam jaring. Sementara rantai makanan adalah proses makan-memakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk kelangsungan hidup masing-masing dalam suatu ekosistem. Nah, makan dan dimakan merupakan upaya makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, rantai makanan menggambarkan alur energi yang ada pada suatu ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke sumber tingkat tinggi yaitu karnivora hingga sampai ke omnivora. Hal ini ditandai dengan arah tanda panah yang mengarah ke yang memakan, yaitu yang mendapatkan energi. Namun, tidak semua energi ditransfer pada makhluk hidup saat makan. Hal ini karena sebagian energi sudah digunakan oleh organisme tersebut untuk tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan memperbaiki sel-sel yang ada pada tubuhnya. Perkiraan energi yang digunakan sebesar 90%. Artinya, hanya ada 10% sisa energi yang bisa dikonsumsi. Transfer energi ini bisa digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Coba kalian perhatikan contohnya pada layar ini. Ya, trofik ialah tingkatan dalam ekosistem. Pada umumnya, trofik pertama ditempati oleh produsen yang terdiri dari organisme yang mampu menghasilkan energi sendiri seperti tanaman. Lalu trofik kedua adalah organisme yang menempati tingkat konsumen satu. Biasanya adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Trofik ketiga ialah konsumen sekunder dan biasanya diisi oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Sedangkan tingkatan trofik keempat adalah konsumen puncak yang pada umumnya diisi oleh hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging atau disebut hewan pemakan segalanya. Produsen memiliki sumber energi yang paling banyak, sehingga memiliki populasi yang besar di bumi ini. Semakin naik tingkatannya, populasi akan semakin mengecil.
Decomposer tidak digambarkan dalam piramida ini, karena decomposer bisa berada di dalam setiap tingkatan selama ada senyawa organik yang bisa diuraikan. Ya, itulah penjelasan tentang materi transfer energi antar makhluk hidup ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel pembelajaran ini. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terupdate. Sekian dari Ibu, sampai jumpa. Bye!